Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ofarizan, Esos MSI, MHI, dan dari kelompok 1 kami dengan judul kasus illegal fishing di perairan Kepulauan Riau. Next. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sabirin sebagai moderator, Penny Aurelia Yurkanain sebagai penyaji, Sri Oktariani Halawa sebagai penyaji, Preti Dosmaria sebagai penyaji. Tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama Sri Oktariani, dan selanjutnya pemateri kedua Penny Aurelia, dan terakhir pemateri ketiga Preti Dosmaria. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Latar belakang. Sebagai negara maritim Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, tercatat sebanyak 50% spesies ikan di dunia dan 75 spesies terumbu karang di dunia ada di perairan Kepulauan Riau. 1. Karena gugusan pulaunya yang subur dan letaknya yang strategis, yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Juga diampit oleh dua samudera, yaitu Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia sangat diminati di mancanegara ini. Rawannya perairan Kepulauan Riau tersebut dari kegiatan illegal fishing, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar. Juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Kepulauan Riau tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional, sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan asing wilayah perairan Kepulauan Riau dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berbagai laporan dari masyarakat, antara lain masyarakat nelayan setempat takut melaut karena diganggu, diserang bahkan ditabrak kapalnya oleh nelayan asing yang memiliki alat penangkapan atau kapal yang lebih baik. Dengan tindakan para nelayan asing tersebut menakut-nakuti nelayan setempat, mereka cukup leluasa melakukan praktik illegal fishing di wilayah Kepulauan Riau seperti perairan Anambas dan Natuna. Sebagai rumusan masalah kami, berdasarkan latar belakang kami, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan illegal fishing? Kedua, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus illegal fishing? Dan ketiga, seperti apa bentuk kasus illegal fishing? Dan yang keempat, bagaimana strategi pemerintah dalam mengulangi kasus illegal fishing? Untuk tujuan yang kami ambil, yaitu berdasarkan latar belakang. Yang pertama, untuk mengetahui yang dimaksud dengan illegal fishing. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kasus illegal fishing. Ketiga, untuk mengetahui bentuk-bentuk kasus illegal fishing. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintahan dalam mengulangi kasus illegal fishing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya, pengertian illegal fishing. Illegal fishing adalah suatu aktivitas penangkapan ikan yang tidak ada di peraturan yang berlaku. Kegiatan perikanan tidak sah, aktivitas kapal yang tidak dilaporkan kepada lembaga atau institusi perikanan yang berwenang. Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi, illegal fishing dari pengertian secara harfiah, yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari dua kata illegal dan fishing. Selanjutnya, secara umum, illegal fishing yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasikan menjadi 4 jenis atau modus, yakni yang pertama, penangkapan ikan tanpa izin, yang kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, yang ketiga, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, yang keempat, penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kasus illegal fishing.
Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di laut. Yang kedua, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan. Yang ketiga, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil. Yang keempat, masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Kepulauan Riau, terutama ZEE. 5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapannya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap. Dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia. Yang keenam, kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bentuk-bentuk kasus illegal fishing. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia. A. Alat penangkapan ikan atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. B. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu. C. Alat penangkapan ikan yang dilarang. Kemudian strategi pemerintah menanggulangi kasus illegal fishing. Dengan maraknya kasus penangkapan ikan secara ilegal, maka perlu adanya upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi persoalan illegal fishing. Karena upaya tersebut melibatkan banyak pihak antara lain nelayan, masyarakat, pemerintah daerah dan pusat, dan pelaku perikanan. Dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang timbul dari permasalahan illegal fishing yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah memiliki upaya yang dimana dapat melaksanakan dua strategi, yaitu strategi ke dalam dan strategi keluar. Kesimpulannya, dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang timbul dari permasalahan illegal fishing seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah memiliki upaya yang dimana dapat melaksanakan dua strategi, yaitu strategi ke dalam atau internal strategi dan strategi keluar atau eksternal strategi. Strategi ke dalam atau internal strategi adalah suatu strategi yang dapat menentukan rencana pemerintah untuk berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai juga penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Sedangkan strategi keluar adalah strategi yang berkaitan dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional, khususnya yang terkait dengan negara-negara tetangga. Kesadaran masyarakat untuk mencintai bahari perlu dibangun. Pemerintah seharusnya berupaya semaksimal mungkin untuk mengidealkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi penanggulangan, dan perlu adanya peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum dalam menanggulangi kegiatan illegal fishing agar tidak salah dalam menerapkan aturan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.